Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita dengan tema Sungai Air Kehidupan. Kemarin kita sudah berbicara bahwa sungai air kehidupan itu ada di dalam batin kita, ya. Yohanes 7 mengatakan dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu roh, ya, yang diwahyukan dalam perjanjian baru, bukan roh perjanjian lama itu, ya. Tapi roh dalam perjanjian baru di mana Yesus harus mati dulu, bangkit, duduk sebelah kanan, baru Yesus bisa mencurahkan rohnya seperti itu. Sungai air kehidupan. Kemudian dalam percakapan Yesus dengan wanita Samaria juga, Yesus katakan air yang akan kuberikan akan menjadi mata air, ya. Dan memancar terus, ya, itu mata air. Jadi mata air pun, mata air kehidupan ada dalam batin kita. Sungai air kehidupan dalam batin kita, dia mengalir terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, persoalannya mengapa banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa mata air itu atau sumber kerohanian itu, atau kita bilanglah sumber kehidupan rohaninya itu ada dalam batinnya. Mengapa? Dari mana kita tahu ini? Banyak orang Kristen tidak paham ini. Ya karena kelihatan seperti perempuan Samaria dia. Dia menganggap ibadah itu harus pergi hari Minggu di tempat tertentu, di gedung tertentu, dengan ritual tertentu, aturan-aturan tertentu. Bahkan ada yang berharap, loh kalau pemimpinnya itu, kalau khotbahnya dia, aku diberkati dan sebagainya. Nggak salah kita bertemu, saling membangun. Tapi kalau orang Kristen jadi bersandar, saya kering rasanya kalau nggak datang ke gedung tertentu, nggak nyanyi memuji Tuhan di situ, dan sebagainya lah. Saya kering. Itu tanda bahwa dia tidak menyadari bahwa mata air itu atau sumber air kehidupan itu ada dalam batinnya. Nah, hari ini kita mau bagikan dua hal. Bagaimana caranya orang Kristen bisa menyadari atau jadi memahamilah, ya, bahwa mata air kehidupan atau sungai air kehidupan itu ada dalam batinnya. Kita ambil satu contoh atau analogi barangkali, ya. Perempuan yang memecahkan buli-bulinya itu di kaki Tuhan Yesus, mencurahkannya itu, ya. Itu ada di tempatnya, ada tiga di tempat di kitab Injil ada 3 tempat itu, ya. Jadi kita nggak usah baca itulah. Intinya begini, ada perempuan memecahkan buli-buli, dia curahkan itu, ya. Terus murid-muridnya bilang, oh ini pemborosan, kenapa nggak dijual dan sebagainya. Terus Yesus bilang, kamu jangan susahin perempuan ini karena dia sudah berbuat baik kepada diriku, ya. Di mana Injil saja diberitakan, perbuatan perempuannya harus dinyatakan. Intinya artinya Injil diberitakan harus ada nih cerita tentang perempuan memecahkan buli-buli. Nanti kita lihat maknanya apa. Nah, maknanya daripada perempuan yang memecahkan buli-buli sehingga harum semerbak itu keluar di ruangan itu adalah tindakan dari seorang Kristen yang memecahkan buli-bulinya. Buli-bulinya itu artinya kehidupan lamanya itu, atau kemanusiaannya, ya. Karena kan sungai air hidup itu ada terbungkus. Dia kan ada di dalam batin kita yang terdalam. Terbungkuslah di dalam kemanusiaan kita. Jadi kemanusiaan kita ini adalah buli-buli yang harus dipecahkan supaya dia keluar airnya itu, ya. Sehingga kita menyadarinya, oh ada air kehidupan yang harum sungai air kehidupan itu. Bahkan dalam tingkat tertentu orang-orang yang mendengar kita juga merasakan ini kayaknya kalau dia ngomong ada sesuatu yang mengalir gitu, kira-kira begitu, ya. Nah jadi ini kita ini satu contoh dari perempuan ini bahwa kita oleh anugerah Tuhan tentunya, ya, perlu memecahkan buli-buli kita, memecahkan kemanusiaan kita dalam arti sesuatu yang sangat berharga. Karena buli-buli itu, minyak itu berharga itu. Sesuatu yang dalam proses kita sebagai orang Kristen, kita menemukan sesuatu yang sangat berharga. Dan Tuhan Yesus minta itu, ya, pecahkanlah itu, ikut aku, ya. Jadi itu pergumulan barangkali, tapi satu tindakan cetak gitu, pecah dia. Disitulah kita mulai melihat bahwa ada sungai air kehidupan dalam batin kita, ada mata air kehidupan dalam batin kita, ya. Oke, itu satu kasus, ya. Kasus berikut, Yesus itu ada di dalam Yohanes itu, dia didatangi orang Yunani mau ketemu Yesus. Terus Yesus memberi jawaban kepada agak aneh, ya. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ini ada di Yohanes berapa itu, ya? Yohanes 12, ya. Ya. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ya tetap satu biji.
Tapi kalau dia mati, dia menyebar. Jadi kayaknya kehidupan biji gandum itu ketutup gitu, ketutup kulit, kayak kulit gandum, power daripada kehidupan itu tertutup. Nah kalau dia nggak dipecahkan, ya dia tetap satu. Jadi harus dijatuhkan dulu ke tanah, mati, baru dia menjadi banyak. Yesus juga begitu, kemanusiaan Yesus lah, ya. Itu menjadi bungkus daripada sungai air kehidupan. Yesus harus mati, bangkit di sebelah kanan Bapa, barulah dia bisa mengalirkan roh pemberi hayat itu, roh sungai air kehidupan itu pada murid-muridnya. Nah, kalau nanti murid-muridnya mengalami air itu, sungai air itu, itulah sama seperti Yesus juga. Jadi orang Yunani nggak perlu ketemu Yesus, cukup ketemu murid-muridnya yang mengalir di dalam sungai air kehidupan itu. Nah, dalam dua kasus ini kita melihat bahwa seseorang itu kemanusiaannya, bungkusnya itu, buli-bulinya, kalau Yesus kemanusiaannya harus jatuh ke tanah dan harus mati, harus pecah, ya. Baru keluar dia. Ya, ini ada buku wacana bagus ya, The Release of the Spirit bahasa Inggrisnya, tapi kalau Indonesianya pecahnya daging, keluarnya roh, itu kira-kira begitulah ya. Dia menjelaskan soal itu ya. Nah, jadi Bapak Saudara, bagaimana kita menyadari bahwa mata air itu ada dalam batin kita, bahwa sungai air kehidupan itu ada dalam batin kita. Kita tidak perlu cari ke sana gunung ini, gunung itu, kayak perempuan itu yang mau beribadah gitu ya. Tidak perlu. Karena di dalam batin kita ada sumber yang tidak pernah habis ya, akan memimpin kita kepada hidup yang kekal. Nah, persoalannya, ini kan masing-masing pengalaman orang lah, oleh kasih karunia Tuhan, seorang Kristen yang berjalan terus bersama dengan Tuhan Yesus, ada suatu titik di mana dia dihadapkan. Apakah dia mau memecahkan kemanusiaannya atau keinginannya atau apa perasaannya semuanya demi keinginan, demi kehendak Tuhan. Memang itu kadang pergumulan berat itu ya, Getsemani. Tapi begitu sekali pecah dia itu, maka orang Kristen itu akan mengalir dia bersama dengan sungai air kehidupan itu. Dia akan hidup berjalan di dalam sungai atau mengalir di dalam sungai air kehidupan itu seperti peselancar gitu ya. Saudara lihat peselancar itu dia mengalir begitu ya, dengan santai dia, kalau ada istilah ajaran Tao itu ya, Wu Wei itu istilahnya, effortless action, suatu tindakan tanpa usaha itu, suatu kehidupan yang mengalir ya. Si peselancar itu asal menjaga keseimbangan aja dia, tapi dia bisa mengalir dengan manis itu. Walaupun ombak kehidupannya kayak apapun, dia bisa dengan tenang, dia malah makin seneng kalau ada ombak makin banyak, kalau orang peselancar yang udah ahli gitu ya. Nah, inilah sebenarnya ibadah itu. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang seperti nanti kita baca ayat penutup, barangkali kita baca dulu ayat penutup dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima ini ya. Saya baca pakai ILT ya. Sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tapi telah memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal ini. Ini sebenarnya bentuk kesalehan itu sebenarnya bentuk ibadah. Ibadah itu jadi ibadah bentuk. Ya, harus di gedung ini, harus di gunung ini, harus ritual ini, harus memberi ini, harus memberi itu. Itu bentuk-bentuk ibadah yang merupakan simbol sebenarnya. Kalau di Yerusalem itu perjanjian lama itu simbol aja, itu bentuk ibadah. Tapi realitanya, kebenaran atau realita itu adalah dalam roh dan kebenaran dan realita. Realita itu kebenaran ya, aletheia ya. Jadi orang Kristen yang belum menyadari ada sungai air kehidupan dalam batinnya, ibadahnya itu ibadah bentuk. Karena dia merasa harus pergi ke gedung ini, harus memberikan ini, persepuluhan, buat suluhan, harus. Barangkali harus mendengar khotbah si A, si B, supaya segar gitu ya. Rasa-rasanya kayaknya kering ini batin gitu. Kalau nggak bentuk ibadahnya kesini sebagainya. Nah, ini dia tandanya. Tapi berbahagialah kita yang sudah oleh kasih karunia Tuhan menemukan atau memecahkan buli-buli juga. Emang ada harganya memecahkan buli-buli itu. Sudah menemukan itu, kita justru sumber kehidupan kita, sumber kerohanian kita itu di dalam batin kita. Kita tinggal ngalir aja di dalam sungai kehidupan Elohim itu.
Kita seperti peselancar, ngalir aja ya, effortless action. Kalau istilah Taoisme itu Wu-Wei itu ya, effortless action. Itu ada filsuf Lao Tzu itu. Saya sering juga dengar itu di YouTube, itu abad ke-5 sebelum Masehi. Bagus itu ya. Ajaran Tao ya, dalam poin di situ wah ya, enak, bagus sekali. Air lah ya, seperti air yang mengalir gitu. Ndak maksa. Hidup itu ndak maksa, ndak stres, ndak gelisah. Ibadah itu ndak. Ibadah itu mengalir lah kehidupan sehari-hari, mengalir dalam sungai kehidupan Elohim. Ya, inilah dia kerinduan kita. Ya, semoga saudara dan saya sudah merasa begitu ya, sudah memecahkan beli-beli saya ya, sekali dan untuk selamanya. Dan disitulah saya menemukan bahwa sumber air kehidupan itu, mata air itu ada dalam batin saya. Saya tidak bersandar kepada orang luar, tidak perlu. Nggak, misalnya pun nggak usah ketemu pun dengan siapapun selama hidup saya, yang nggak apa-apa. Saya sudah ada di dalam batin ini suatu kecukupan lah. Tapi sekali lagi ya, jangan salah. Bukan berarti bertemu dengan saudara Siman itu nggak boleh, bukan begitu. Tapi bahwa kita tidak bersandar kepada semua itu ya. Kita bersandar kepada sungai air kehidupan itu, mengalir di dalam sungainya Elohim itu ya. Haleluya, amin.